belakang pantat atau hanya di punggung. Nah itu supaya apa? Terkait nanti kamu ketika pasang tensnya, ketika kamu pasang tens itu disesuaikan. Ketika memang dia nyerinya cuma sampai pantat, nggak perlu kamu tempel misalnya sampai ujung kaki. Kalau dia nyerinya sampai ujung kaki, jangan cuma ditempel pada piriformis, gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya dia tanya, oh nyerinya sampai ke ankle, maka pasangnya di mana? Kamu bisa animal segmental, pasang satu di L5S1, satunya di ujung ankle. Jadi maksudnya aliran kelistrikan itu akan nyambung dari posisi positif ke negatif ke seluruh penjalaran dari saraf tersebut, gitu ya. Jadi yang namanya pasang tens itu tidak cuma pada titik nyerinya saja yang paling nyeri. Biasanya teman-teman akan pasang di belakang pantat, gitu ya, yang paling sering itu enggak, tetapi sepanjang penjalanan saraf. Lanjut, ketika sudah sampai 70, di atas 70 lagi diangkat. Kalau dia ada tambahan nyeri lagi, itu sudah bukan masalah di root sarafnya, tetapi sakroiliak lagi, gitu ya, atau otot gluteus maximus, gitu ya, karena ada kontraksi di situ. Oke, kemudian masih pada posisi ini sekaligus bisa tes bridging, ya. Jadi Bapak bisa tekuk kedua lututnya. Baik. Kalau seperti ini penekukannya, ini ankle-nya dempet, maka luas penampangnya menjadi sempit, maka harus agak dilebarkan. Oke. Nah, ketika sudah dilebarkan, apakah langsung diminta angkat pantat? Enggak. Pertama harus kecilkan perut dulu, supaya kontraksinya hanya di pelvic floor saja, gitu ya. Jadi kecilkan perut dulu, Bapak tetap bernafas ya selama latihan pemeriksaan ini, kecilkan perut baru angkat pantat. Nah, kalau kamu mau sekalian, misalnya dia ada, biasanya turun dulu aja capek. Pada pemeriksaan masalah HNP, pokoknya di root akar saraf ya, itu biasanya ada juga masalah bladder and bowel, ya, masalah dia nggak bisa tahan kencing. Maka pada posisi ini kamu juga bisa sekaligus latihankan Kegel. Jadi Bapak kecilkan perut, coba tutup semua lubang, baik lubang depan maupun lubang belakang ditutup, ditahan, ya. Setelah itu baru diangkat pantatnya. Nah, ketika angkat pantat, belum tentu semua pasien bisa angkat, jadi kamu bisa tepuk-tepuk untuk provokasi dia angkat ke atas. Setelah itu dari posisi bridging ini bisa ditambahkan lagi untuk pemeriksaan stabilitas. Jadi coba tahan di atas, Bapak tahan posisi ini, saya akan dorong tahan posisi ini. Kalau dia bisa tidak ada masalah pada stabilitas, keseimbangannya nggak ada masalah. Dia mampu bridging ini berarti ikutin aja. Berarti dia sudah bisa untuk dilatih jalan. Kalau dia belum bisa bridging, berarti jangan dulu dilatih jalan, harus penguatan. Oke, sekarang front lying, tengkurap. Agak ketemu tengah-tengah. Oke, permisi ya. Kalian sudah tahu caranya untuk palpasi dari L4S1? L5-nya. L4, L5, L5S1? L5-nya diisi. L5 ada sejajar sama sias. Oke, jadi dari ini ya, dari sipsnya, kemudian ditarik ya, ditarik garis lurus seperti ini. Ini normalnya adalah L5S1. Jadi L4 L5, L4 L5. Jadi setelah satu buku ke atas seperti ini, maka dia L3 L4. Ketika di sini tadi L4 L5, satu buku lagi berarti L5 S1. Oke. Kemudian di sini karena ini adalah HNP, perlu ada memang tes provokasinya kompresi. Itu juga yang akan membedakan LBP dia hanya muskulo atau dia sudah ada HNP. Jadi kalau misalnya dia ada HNP berarti ada sudah ada serabut akar sarafnya gitu ya yang sudah keluar. Jadi nucleus pulposus, namanya nucleus itu pasti di tengah. Nucleus pulposusnya udah neken keluar dari annulus fibrosus gitu ya. Jadi ada bulatan, ada penahannya, si penahannya ini udah longgar. Akhirnya keluar terus kena akar saraf gitu ya. Sehingga perlu kita tes kompresi, caranya tangannya seperti ini gitu ya, pada ruas yang akan diperiksa, kemudian secara tegak lurus diberi penekanan ke bawah. Ya. Jadi kalau misalnya penekanan seperti ini untuk mengkompresi bagian dari ruas-ruas vertebra tersebut. Ya, satu ruas ke atasnya berarti untuk ruas L4 L. Seperti itu. Ya, ini jadi ditekan. Nah, kemudian ini sekaligus juga bisa untuk
traksi. Jadi yang namanya ada di situ ada kompresi gitu ya, namanya ada kompresi, maka kita harus kembalikan dia untuk supaya agak longgar. Nah, secara kasat mata mungkin kita nggak akan bisa lihat posisi di dalam seperti apa. Tetapi yang namanya vertebra kita itu sangat kecil-kecil kan ya, nggak segede apa gitu ya, tapi kecil-kecil sehingga kita bisa berikan manual terapi dari luar, setidaknya supaya di dalam internal itu tetap ada pergeseran untuk traksi vertebranya. Ya, kalau ada alatnya traksi vertebra kan bisa dari 2 kaki ya langsung ditarik. Tapi kalau nggak ada kita bisa traksi vertebra minimal dari sini. Jadi satu adalah fiksasinya, satu di atasnya, dan kemudian menahan sambil digoyang. Jadi tekan, yang satu ini nggak bergerak, yang satu bergerak ke arah atas. Bu, itu kayaknya yang ketarik cuma kulitnya deh. Iya, memang secara yang paling banyak bergerak adalah kulit, tetapi di dalamnya setidaknya kita usahakan untuk ada tarikan-tarikan minimal. Karena namanya pergerakan juga enggak, kita minta langsung 2 cm itu kan enggak ya. Dan kita memang minimal juga untuk pergerakannya. Ya, jadi satu ditekan, kemudian satu di nanti kamu yang jelasin ke temanmu rasanya kayak apa sih gitu ya kalau di rasanya gimana? Traksi. Gimana rasanya Subhan? Kayak tarik gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian tadi tambahannya juga adalah untuk pemeriksaan fas ya. Jadi pemeriksaan fas itu nggak boleh ditanyakan sesuai pengalaman, nggak bisa. Kalau tadi saya lihat ibu kalau bergerak nyerinya berapa, itu nggak bisa. Jadi harus dalam posisi bergerak. Coba kamu. Jadi ya, posisi dia nggak ngapa-ngapain berarti posisi dia. Bapak pada saat kondisi seperti ini nyerinya berapa? Antara 1 sampai 10, 10 paling nyeri, 0 tidak ada nyeri, kira-kira nyerinya berapa? 0, berarti pada saat diam tidak ada nyeri. Nah, setelah itu posisi nyeri tekan, nggak boleh kamu tanyakan tanpa menekan. Atau sudah ditekan, habis itu dilepas, Bapak tadi nyerinya berapa? Itu nggak bisa. Jadi harus terus sambil ditekan. Bapak pada posisi ini nyerinya berapa? Oke, kemudian kalau bisa gitu ya, posisi menekan ataupun palpasi itu harus sesuai dengan arah gravitasi supaya ada tambahan kekuatan dari arah gravitasi. Gitu ya. Bisa sambil baring. Ya, ke bawah. Kemudian bergerak juga gitu, Bapak coba putar badannya ke arah sini. Ya, pertahankan posisi ini. Kalau di posisi ini nyerinya berapa? Nah, seperti itu. Jadi tetap mempertahankan posisi pergerakannya baru ditanya untuk nyerinya berapa. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?